kale nero, kale red rebel, kale curly. Ini kalau teman-teman nanya si bayam Brazilnya dimakan seperti apa, ini cuman dibikin lalaban, gak dimasak, cuman dimakan pakai sambal doang, udah enak teman-teman. Teman-teman di rumah udah nyobain belum lalaban daun kencur? Kalau teman-teman punya tanamannya, cobain, rasakan sensasi rasa kencurnya pas masuk ke mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, hari ini saya mau update kale-kale yang waktu itu saya pindah tanam. Ada kale curly, ada kale red rebel, dan ada kale nero. Nah teman-teman, habis update kale nanti saya mau panen lagi. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya, dipencet tombol merahnya. Kita mulai dari kale curly. Kale curly ini baru 10 hari saya pindah tanam. Di hari ke-10-nya setelah dipindah tanam sudah mulai tumbuh. Keluar lagi daun kale curly yang baru. Rata-rata kale curly ini sudah mengeluarkan daunnya 3-5. Nah, yang ini baru 3. Itu malahan daun ketiganya masih kelihatan kecil. Baru numbuh. Yang ini 4 mau 5, itu daun kecilnya udah mulai kelihatan. Yang ini 4, yang ini juga sama teman-teman. Kita lanjut, saya mau update kale red rebel. Kalau red rebel udah sebulanan mungkin ya dipindah tanamnya. Nah ini penampakan si cantik red rebel. Ini umurnya 1 bulan setelah dipindah tanam. Ukurannya nggak sama, ada yang kecil, ada yang besar. Walaupun ditanam di media tanam yang sama, dikasih pupuk yang sama, tapi ukurannya bisa beda-beda. Contohnya kale red rebel ini kelihatan tumbuh besar, sementara ini masih kelihatan kecil. Mungkin tingkat penyerapan nutrisi tiap tanamannya beda-beda ya teman-teman. Cantik kan teman-teman, merahnya keluar. Di umurnya yang sebulan ini setelah dipindah tanam, si kale red rebel ini belum kuat sama matahari full. Ini biasanya jam 11 saya simpan dulu di tempat yang teduh, terus agak sorean terkena sinar matahari lagi. Nah teman-teman, saya mau lanjut lagi, mau update kale nero yang udah lama banget nggak diupdate-update. Ini penampakan kale nero yang waktu itu saya bikin tutorialnya menanam kale part 1 dari biji. Ini penampakannya sudah seperti ini teman-teman. Di musim hujan ini emang agak sedikit lambat pertumbuhannya. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu proses tumbuhnya, ada di menanam kale nero part 2 dari biji. Kale nero ini sama kayak kale red rebel, pertumbuhannya nggak serentak sama besarnya. Ada yang kecil seperti ini, ada yang ukurannya sedang seperti ini, ada yang langsung besar seperti ini. Kale nero ini hampir setiap hari diguyur hujan teman-teman, tapi nggak ada masalah, pertumbuhannya masih bagus, masih tumbuh walaupun agak sedikit lambat menurut saya, mungkin karena musim hujan, si bibitnya masih kecil-kecil tapi kena air hujan tiap hari. Nah teman-teman, itu dia update kale nero, update kale red rebel, dan update kale curly. Nah jadi buat teman-teman yang masih gagal, terus yang beranggapan kalau menanam kale dari biji itu susah, buang anggapan itu. Terus teman-teman yakin di dalam hati kalau menanam kale dari biji itu gampang. Teman-teman yang pernah gagal berkali-kali dan belum berhasil menyemai kale, ayo coba semai lagi. Tutorial menanam kalenya ada di video saya, nanti link videonya saya simpan di deskripsi video ini ya teman-teman.
Jadi semangat, menanam kale dari biji itu mudah. Intinya jangan kebanyakan air waktu proses penyemaian. Kita lanjut lagi teman-teman, saya mau panen. Panennya apa? Ikutin terus videonya. Ini yang pertama mau dipanen itu kacang roai atau kacang koro. Ini udah siap dipanen lagi. Teman-teman bisa lihat si buahnya, ya Allah, banyak sekali. Nah, teman-teman langsung aja yuk kita panen. Ini ditungguin sama ibu-ibu si panen kacang roai ini teman-teman. Hampir tiap hari dipanen, terus dibawa ke rumah mertua, terus dimakan rame-rame habis buka puasa. Ini kacang koronya dimakan mentah, gak dimasak apa-apa, dikasih sambal doang. Udah deh teman-teman, enaknya kebangetan. Ini gak bakalan rugi nanam kacang koro, terus berbuah. Teman-teman jangan bosen ya ngeliatin saya petik kacang koro terus. Ini masih pada muda-muda. Kalau kemudaan juga agak gimana ya, rasanya agak ada keset-keset gitu. Jadi mendingan yang udah pas dipanennya, yang ukurannya kayak gini nih, udah pas dimakan, udah enak banget. Tapi udah ngebayangin makannya teman-teman. Lanjut, saya mau panen bayam Brazil ini. Ini daunnya udah gede-gede, tapi belum keriting ya teman-teman. Nggak tahu kenapa bayam Brazil yang saya tanam di kebun atap rumah ini ya kayak gini bentuknya. Tapi lama kelamaan nanti juga keriting. Ini daunnya udah gede-gede, mending dipanen aja. Panennya saya lebih senang dipetik kayak gini daripada digunting. Soalnya si tanaman bayam Brazilnya ini masih pendek. Kalau digunting makin pendek. Nih kalau teman-teman nanya si bayam Brazilnya dimakan seperti apa, ini cuma dibikin lalaban, gak dimasak, cuman dimakan pakai sambal doang, udah enak teman-teman. Kalau masuk ke mulut pas digigit bunyi kriuk-kriuk. Jadi kalau buat teman-teman yang penggila lalaban, rekomendasi banget bayam Brazil ini, enak. Kita lanjut panen daun kencur. Ini sebelum dipanen daun kencurnya mau dirapiin dulu karena banyak gulma.
Daun kencur ini enak buat dibikin lalaban. Ini panen yang ketiga mungkin. Lebih sering panen daun kencurnya ketimbang kencurnya. Ini yang muda-muda kayak gini yang masih enak dimakan. Kalau daunnya udah lebar, udah warnanya berubah menjadi hijau tua, biasanya udah alot, udah nggak enak dimakan. Ini kencurnya kelihatan teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Daunnya kecil-kecil ya teman-teman. Ini daunnya banyak sedikit dipanen terus. Teman-teman di rumah udah nyobain belum lalaban daun kencur? Kalau teman-teman punya tanamannya, cobain, rasakan sensasi rasa kencurnya pas masuk ke mulut. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini hasil panennya. Ada kacang koro atau kacang roai, ada bayam Brazil, dan ada daun kencur. Dan tadi di awal video saya udah update 3 macam jenis kale. Nah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.